Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita belajar contoh soal dari kisi-kisi ujian semester 1 kelas 7 SMP. Mata pelajaran IPA, kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, cabang ilmu sains yang mempelajari organ tumbuhan, senyawa di daun misalnya, mempelajari sel dan penyerbukan serangga, kita jumpai pada botani, organik, sitologi, entomologi. Pasangan ilmuwan yang meneliti tata surya, Galileo Galilei dan Josaphat Sumantio. Berikutnya yang ketiga, fungsi gelas ukur untuk mengukur volume zat cair dan volume zat yang bentuknya tidak beraturan. Berikutnya yang keempat, zat yang sudah dikeluarkan dari botolnya atau tempatnya disarankan tidak dikembalikan lagi karena sudah terkontaminasi. Berikutnya yang kelima, misalnya ada percobaan pengaruh sinar matahari pada pertumbuhan tanaman, maka variabel bebas terikat dan terkontrolnya yang mana? Variabel bebas sinar matahari terikat tinggi tanaman dan kontrolnya air, tanah, udara. Berikutnya yang keenam, urutan metode ilmiah dimulai dari masalah, hipotesis, menentukan variabel untuk eksperimen, mengolah data, dan kesimpulan. Yang ketujuh, contoh besaran pokok misalnya suhu, kuat arus, waktu, panjang masa, intensitas cahaya. Yang kedelapan, misalnya disajikan gambar nih. Ada gambar dari hasil pengukuran jangka skorong. Skala utamanya 3,1 cm, skala non-Newsnya 0,09 cm. Maka ukurannya adalah 3,19 cm. Jadi hasil pengukurannya itu 3,19 cm. Yang kesembilan, pada pembuatan grafiknya variabel terikat itu di sumbu Y. Lalu yang ke-10, dari data percobaan, setelah menganalisis data percobaan maka kita akan membuat kesimpulan. Berikutnya dari bab 2, zat dan perubahannya. Yang ke-11, bagaimana sifat zat cair, zat padat, dan zat gas. Kalau zat cair bentuknya berubah, volumenya tetap. Sedangkan zat padat bentuknya tetap, volumenya tetap, dan zat gas bentuk dan volumenya mengikuti ruang. Berikutnya 12, bagaimana bisa terbentuk perubahan wujud dari gas jadi cair atau mengembun. Nah, karena gas melepas kalor sehingga gerak molekul gas menjadi lebih lambat dan lebih rapat dari sebelumnya, menjadilah wujud cair. Berikutnya yang ke-13, zat akan berwujud cair bila suhunya lebih besar dari titik lelehnya dan lebih kecil dari titik didihnya. Lalu yang ke-14, contoh perubahan fisika, misalnya lilin meleleh, lalu benda dihaluskan, air membeku. Sedangkan kalau kimia, misalnya fermentasi, nasi basi, dan nyala kembang api. Jadi pada perubahan fisika tidak terbentuk zat yang jenisnya baru, pada perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Berikutnya yang ke-15, pada siklus air. Nah, di situ mulai menguap, terbentuk awan, kondensasi, air hujan. Yang ke-16, disajikan ada data. Ada balok ukurannya panjang, lebar, tinggi 10 cm, 4 cm, dan 2 cm, masanya 200 gram. Berapa massa jenisnya? Massa jenis sama dengan
Massa per volume, massanya 200 gram, volumenya 10 kali 4 kali 2, 80 cm pangkat 3, maka didapatlah massa jenisnya 2,5 gram per cm pangkat 3. Lalu yang ke-17, kubus ukuran sisinya 5 cm, massanya 25 gram, maka massa jenisnya masih sama tadi, massa jenis sama dengan massa per volume 25 gram per 125 sama dengan 0,2 gram per cm pangkat 3. 18. Sekarang massa jenisnya yang diketahui 12 gram per cm pangkat 3. Lalu ukuran panjang lebar tingginya 6 cm, 2 cm dan 1,5 cm. Berapa massanya? Massa sama dengan massa jenis dikali volume, didapatlah 12 kali 18, 216. Yang ke-19, massanya 108 gram, volumenya 20 cm pangkat 3, maka massa jenisnya massa per volume 108 per 20. Karena lebih besar daripada massa jenis air, yaitu 1 gram per cm pangkat 3, maka benda ini kalau dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. 20. Massa jenis yang lebih besar daripada air, ya, bila suatu benda yang massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air, kalau dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Contohnya aluminium, kuningan, kaca. Berikutnya dari bab 3, suhu, kalor, dan pemuaian. 21. Prinsip kerja dari termometer, ya, keseimbangan derajat suhu lingkungan. Berikutnya disajikan, ya, ada 50 derajat Celcius, lalu konversikan ke Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Ingat perbandingannya, Fahrenheit 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Maka didapatlah 122 derajat Fahrenheit, 40 derajat Reaumur, dan 323 Kelvin. 23. Semakin besar kalor jenisnya, maka bagaimana kalor yang dibutuhkan? Tentu semakin besar juga. Lalu 24 ada grafiknya di situ dari suhu min 10 sampai suhu 20 derajat. Jadi dari bentuk es sampai bentuk cair. Maka di situ ada Q1, Q2 dan Q3. Q1-nya dari min 10 sampai 0. Q2-nya M kali kalor lebur. Q3-nya M kali C kali delta T. Kalian jumlahkan menjadi Q total. Berikutnya 25. Air yang masanya 1 kg suhunya 30 derajat Celcius dicampur dengan air yang suhunya 50 derajat Celcius. Nah, maka suhu airnya tinggal ditambah lalu dibagi 2 karena kalor jenisnya sama. 30 ditambah 50 per 2. Suhu campurannya 40 derajat Celcius. Masih dari bab 3, sekarang misalnya 0,5 kg suatu benda dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kalor yang dibutuhkan 9.750. Maka berapa kalor jenisnya? Maka kalor jenisnya adalah kalor yang dibutuhkan tadi dibagi dengan 0,5 dikalikan perubahan suhu, didapatlah 390 Joule per kilogram Kelvin. 27. Disajikan ada renggangnya pemasangan rel kereta api. Ini bertujuannya agar kalau pada saat suhu maksimal rel kereta api itu tidak bengkok. Berikutnya ke 28. Apa fenomena sehari-hari pada pemuaian ini? Fenomenanya misalnya pemasangan kaca, selain rel kereta api, ya, lalu pemasangan kabel listrik, kabel telepon. Yang ke-29, kalau misalnya panjang mula-mulanya 20 cm, lalu memuai dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya 0,00008.
meter per derajat Celcius, artinya 8 kali 10 pangkat min 6. Perubahan panjangnya bagaimana? Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kalian kalikan didapatlah 16 kali 10 pangkat min 6 meter. 30, sekarang kalau volumenya 1 meter pangkat 3. Memuai dari 30 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya 3 kali 10 pangkat min 6. Maka kalian cari dulu koefisien volumenya 3 kali dari 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, maka volume akhirnya itu volume akhir sama dengan volume mula-mula ditambah volume mula-mula kali koefisien volume kali delta T. Didapatlah 1,00003 meter pangkat 3. Berikutnya dari bab 4 yang ke-31. Misalnya ayah ke sekolah, jaraknya 3 km, lalu kembali lagi ke rumah. Maka berapakah perpindahan dan jaraknya? Nah, perpindahannya itu jadi 0, sedangkan jaraknya dijumlahkan 6 km. Nah, berikutnya ada kecepatan 4 meter per sekon, waktunya 5 sekon. Berapa jaraknya? Nah, jaraknya itu sama dengan kecepatan kali waktu, 20 meter. Berikutnya yang ke-33, Arya bersepeda dari A ke B dengan kecepatan 12 meter per detik. Sedangkan Adi bersepeda dari B ke A dengan kecepatan 8 meter per detik. Maka jarak A dengan B tadi diketahui 0,6 km. Nah, setelah berapa detik keduanya akan bertemu? Nah, itu kalian jumlahkan saja kecepatannya itu 20. Lalu jarak dibagi dengan penjumlahan kecepatannya. Maka 600 per 20, maka 30 detik kemudian mereka akan bertemu. Berikutnya yang 34. Kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Setelah 5 detik mengerem, sepeda berhenti, maka perlambatannya di situ 5 meter per sekon dibagi dengan 5 detik. Dapatlah 1 meter per sekon kuadrat. Perlambatan ini. Percepatan yang bernilai negatif, maka perlambatan. 35. Kalau misalnya kecepatan awalnya 2 meter per sekon kuadrat. Lalu menjadi 5 meter per sekon. Nah, ini kecepatan awalnya 2 meter per sekon ya. Kecepatan akhirnya 5 meter per sekon. Dalam waktu 3 detik berapa percepatannya? Kalian kurangi. Dibagi dengan 3. 1 meter per sekon kuadrat. 36. Contoh dari hukum 1 Newton, misalnya mobil digas. Badan kita akan terdorong ke belakang. Lalu berikutnya 37. Gaya ke depan 30 Newton, gaya ke belakang 40 Newton, maka resultannya 20 Newton. Berikutnya masih bab 4 38. Ada gaya pertama 10 Newton. Lalu gaya kedua masih belum diketahui nih. Massa bendanya 30 kg. Percepatannya 2 meter per detik kuadrat, maka gaya yang kedua itu 30 dikali 2 60 Newton, lalu dikurangi 10 Newton, maka 50 Newton. Contoh hukum 3 Newton, misalnya nelayan mendayung perahunya. Ada aksi min reaksi. Yang terakhir, massanya 5 kg, gayanya 10 Newton, maka percepatannya F per M 10 per 5, 2 meter per sekon kuadrat. Semoga bermanfaat ya. Selamat mengikuti ujian semester.